kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul Nanokitosan sebagai Coating Agent. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Kevin Zatul Fauzi dengan NIM 122330037. Izin memperkenalkan diri, nama saya Gilang Ramadan. Perkenalkan, nama saya Catherine Manihuruk dengan NIM 122330040. Saya Andina Isnina dengan NIM 122330021. Dan saya Ripka Kusmeda Selan dengan NIM 1223300. Baik teman-teman, Bapak yang akan kami paparkan pertama kali di sini adalah latar belakang. Latar belakang kami memiliki kitosan adalah kitosan sebagai coating agent dimanfaatkan untuk menurunkan sifat kelarutan pupuk yang sering kehilangan nutrisi karena larut dalam air. Pembuatan nanokitosan dilakukan agar penyerapan pupuk lebih cepat ke tanaman. Baik, adapun tujuannya yaitu yang pertama mengidentifikasi pengaruh waktu pengadukan terhadap hasil akhir kitosan, yang kedua menganalisis karakteristik kitosan, dan yang terakhir adalah menentukan ukuran nanopartikel yang baik untuk mempercepat penyerapan pupuk pada tanaman. Selanjutnya, material utama yang digunakan pada pembuatan nanokitosan ini yaitu adalah kitosan. Kitosan merupakan salah satu senyawa dari turunan kitin dan banyak dihasilkan oleh hewan cangkang seperti kepiting, udang, dan lobster. Kitosan sebagai pemacu pertumbuhan tanaman merupakan senyawa alami yang bersifat biodegradable dan tidak beracun. Kemudian kita masuk ke sintesis nanokitosan. Jadi dimulai dari penimbangan kitosan tersebut yang kemudian ditambahkan dengan larutan CH3OOH 1%, dilakukan pengadukan 700 sampai 800 rpm selama 3 jam. Nantinya akan dihasilkan larutan kuning keruh. Kemudian dilakukan penambahan NaOH untuk menghasilkan larutan pH 8 sampai 10. Selanjutnya akan ditambahkan kembali dengan SDPP dan kemudian akan dilakukan pendiaman selama 24 jam. Selanjutnya dilakukan lagi penambahan STTP dalam perulangan 10 kali dan dilakukan lagi penyimpanan di dalam freezer selama 24 jam. Nantinya akan dilakukan pelelehan kembali pada suhu ruang yaitu 20 sampai 25 derajat Celcius. Kemudian dilakukan pemisahan menggunakan centrifuge dan juga dilakukan bersamaan dengan pencucian, lalu pengeringan di bawah sinar matahari, kemudian endapan yang dihasilkan dari pengeringan tersebut ditumbuk dan diayak untuk menghasilkan partikel nanokitosan halus. Selanjutnya itu coating pupuk NPK dengan nanokitosan. Yang pertama itu persiapkan bahan bakunya seperti nitrogen, fosfor, dan kalium. Nitrogen sendiri didapat dari urea, kemudian fosfor sendiri seperti fosfat amonium, dan kalium sendiri seperti kalium sulfat. Kemudian bahan-bahan tersebut dilakukan pencampuran dengan merata. Setelah pencampuran, lalu ke pembentukan nanopartikel. Pembentukan nanopartikel ini dapat dilakukan dengan metode bulk milling, yakni dengan digiling hingga ukuran nano dengan menggunakan bola-bola baja, atau dengan sonikasi menggunakan gelombang ultrasonik untuk mengecilkan ukuran dari campuran pupuk tersebut. Kemudian lanjut ke karakterisasi nanopartikel, yakni dengan melakukan analisis morfologi ukuran maupun struktur dari partikel nano dari pupuk NPK ini, yakni dapat dengan menggunakan metode transmission electron microscope atau TEM maupun dengan metode scanning electron microscopy
atau SEM. Setelah karakterisasi, kemudian dilapisi dengan si nanokitosan yang kita inginkan tadi. Setelah pelapisan kemudian dikeringkan, pengeringan ini dapat menggunakan udara panas agar partikel-partikel tersebut tidak menggumpal. Kemudian didapatkan pupuk nanopartikel tersebut, kemudian dikemas dan selesai. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.